Melanjutkan video biografi Nikola Tesla sebelumnya dan atas request dari salah satu teman kita yang bernama Alven Reswan. Thank you Alven Reswan atas requestnya. Maka gue buatkan video ini. Di video sebelumnya kita telah membahas mengenai biografi singkat dari Nikola Tesla dari masa kecil hingga wafatnya beliau. Bagi yang belum nonton silahkan ditonton dulu ya. Di video ini gue akan membahas mengenai fakta-fakta menakjubkan yang berhasil gue temukan dari seorang ilmuwan sang penemu abad 20 ini. Perlu dicatat di sini, gue hanya memasukkan fakta yang valid saja dari sumber yang kredibel. Fakta-fakta yang tidak bisa dibuktikan seperti sisi mistis Nikola Tesla nggak akan ada di sini guys. Tapi fakta-fakta berikut nggak kalah menarik kok. Jadi simak sampai habis. Kembali lagi di channel Catatan Cacatan. Menjadi orang yang paling jenius di dunia tidak didapat Tesla dalam waktu semalam saja. Kita harus melihat apa yang telah dia lakukan di masa lalunya. Dalam buku autobiografi Tesla yang ditulis oleh Ben Johnston dan Nikola Tesla sendiri yang berjudul My Inventions, The Autobiography of Nikola Tesla, terungkap bahwa masa kecil Tesla tidak seenak anak-anak pada umumnya. Ketimbang bermain gundu bersama teman-temannya, Nikola Tesla kecil lebih banyak menghabiskan waktunya dengan pelatihan yang diberikan oleh orang tuanya. Melatih memori, pemikiran, dan berpikir kritis adalah makanan Tesla sehari-hari. Dalam buku autobiografinya, Nikola Tesla mendeskripsikan seperti ini. Ini terdiri dari semua jenis latihan, seperti saling menebak pikiran, menemukan kecacatan dari beberapa bentuk dan ekspresi, mengulangi kalimat panjang, atau melakukan perhitungan secara mental. Melalui pelatihan ini, Nikola Tesla mengolah memori fotografiknya dan dikombinasikan dengan imajinasi yang jelas. Tesla mengembangkan manifestasi pertama dari kekuatan visualisasinya. Kekuatan inilah yang menjadi kunci keberhasilan Nikola Tesla. Dia telah mencapai potensi penuh dari seorang manusia. Akan tetapi, ada beberapa imbas negatif yang juga menyertainya. Nikola Tesla menjadi terbiasa dalam kesendiriannya. Dia lebih betah hidup dalam kesepian. Hal ini membuat dia memilih untuk tidak menikah. Ada sebuah quotes dari Tesla yang berbunyi, "Be alone, there is the secrets of inventions. Be alone, there is when ideas are born." Di samping itu, Nikola Tesla juga memiliki beberapa kebiasaan buruk. Seperti, dia hanya tidur paling lama 2 jam di setiap malamnya guys. Tapi di siangnya, dia cukup sering merem-merem di waktu istirahatnya. Tesla juga diketahui sebagai seorang yang sangat pemilih dalam hal makanan. Bahkan, dia juga mengelap peralatan makannya hingga bersih sempurna, menggunakan 18 kain lap. Tesla juga seorang germaphobe. Dia sangat bersih. Dia menghindari kontak langsung dengan orang sebisa mungkin. Tapi kalau memang harus terpaksa bersalaman dengan orang, maka dia akan segera lari ke toilet untuk mencuci tangannya guys. Dan Nikola Tesla sangat membenci mutiara. Entah apa alasannya dia begitu benci mutiara. Pernah ada sebuah kejadian di mana seorang asistennya diusir pulang dan dirumahkan selama 1 hari hanya gara-gara dia memakai perhiasan yang terbuat dari mutiara ke tempat kerjanya. Well, semua keburukan Tesla ini tidak ada apa-apanya guys dibandingkan dengan sumbangsihnya kepada dunia. Sepanjang hidupnya, ternyata Nikola Tesla juga pernah menciptakan barang-barang yang berbahaya yang bisa digunakan oleh militer. Ciptaannya seperti drone, mesin gempa, dan death beam adalah beberapa di antaranya. Tesla juga pernah menemukan mainan kapal-kapalan yang bisa dikemudikan dengan remote control. Mungkin melihat potensi dari ciptaan Tesla inilah, akhirnya pemerintahan Amerika Serikat mengambil langkah. Setelah wafatnya Tesla di tahun 1943, Perang Dunia Kedua sedang berlangsung.
Sebuah departemen yang disebut The Office of Alien Property menyita semua barang-barang Tesla. Beberapa barang akhirnya dikembalikan ke keluarganya, yang kemudian berakhir di Tesla Museum yang diresmikan pada tahun 1950-an. Tapi sebagian besar arsip Tesla masih ditahan dan dirahasiakan oleh pemerintahan Amerika Serikat. Akibatnya, setelah bertahun-tahun dirahasiakan, masyarakat pun mulai berspekulasi tentang apa sih penemuan fantastis dari Tesla yang ditahan itu. Sedangkan untuk alasan sebenarnya tidak pernah diketahui. Mungkinkah untuk mencegah agar penemuan ini tidak jatuh ke tangan musuh seperti Rusia? Atau mungkinkah ada skenario terburuk lainnya? Mengingat Tesla pernah mengumumkan kalau dia sedang mengerjakan Death Beam, yang disinyalir bisa menjadi senjata penghancur paling mutakhir yang jauh lebih efisien dari bom nuklirnya Einstein. Jika memang benar, semoga penemuan ini tidak disalahgunakan atau jatuh ke tangan yang salah. Walaupun secara spesifik memang tidak pernah ditunjukkan sih, tapi kita bisalah mengira-ngira seperti apa sih efek Death Beam ini. Nikola Tesla dikenal sebagai seorang yang sangat peduli terhadap lingkungan. Dia sangat khawatir tentang sebuah kenyataan bahwa manusia telah menggunakan sumber daya alam dengan berlebihan. Jadi dia ingin memastikan bahwa kita kelak menggunakan sumber energi non-fosil, energi yang bisa didaur ulang. So, Tesla bekerja keras meneliti cara-cara untuk menghasilkan energi yang alami, baik dari permukaan maupun dari langit. Dia berhasil menciptakan sebuah alat untuk menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan air terjun Niagara. Dan dia juga berhasil membuat petir buatan di dalam labnya. Harapan utamanya adalah untuk memastikan kita semua bisa mendapatkan energi gratis. Dengan begitu, kita bisa meninggalkan bahan bakar seperti minyak bumi dan batu bara. Sayangnya, Tesla gagal mewujudkan harapannya itu. Dia kalah dari sebuah sistem yang disebut bisnis. Masih ingat dengan menara Tesla di Wardenclyffe? Ya, properti yang dijaminkan Tesla untuk mendapatkan pinjaman agar dia bisa membayar hutangnya. Yang properti itu kemudian disita dan dijual ke sebuah perusahaan properti. Akhirnya properti ini dibeli oleh The Tesla Science Center dengan harga yang cukup besar, yaitu $1.370.000 US. Dana ini didapat dari sumbangan dari para pecinta Tesla di website Indiegogo. Pelopornya tidak lain dan tidak bukan adalah Matthew Inman, sang kreator dari website komik populer The Oatmeal. Inman mengatakan, uang itu didapat dari sekumpulan orang yang merasakan kebaikan dari Tesla. Berkaca dari kesuksesan Inman, di tempat terpisah sebuah kampanye berhasil menggalang dana sebesar $127.000 dari 722 pendukungnya. Dana ini kemudian dipakai untuk membuat patung Nikola Tesla setinggi 7 kaki, yang kemudian ditempatkan di Palo Alto, California. Diresmikan pada tanggal 7 Desember 2013. Di area patung ini tersedia free wifi dan juga kapsul waktu. Patung ini bertujuan untuk mewakili kekuatan dari semangat kreatif dan untuk menginspirasi orang dari seluruh dunia untuk fokus pada tantangan terbesar kemanusiaan. Gimana, udah jatuh cinta belum sama Nikola Tesla? Sebenarnya jika kamu googling tentang Tesla, kamu akan mendapatkan banyak sekali info-info menarik lainnya. Tapi sayangnya kamu harus menyaring dulu karena banyak banget konspirasi di luar sana yang kurang mendasar. Oke, dengan begini kita telah sampai di akhir video. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Alven Reswan juga puas dengan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini guys, untuk mendapatkan informasi menarik dan biografi lainnya, oke?
Oh iya, buat kalian yang sudah subscribe channel ini, jangan lupa follow juga IG kita di catatan-catatan, karena sebentar lagi akan ada giveaway voucher MAP Rp100.000 di saat channel ini menyentuh 100 subscriber. Oke, see ya guys.